Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga, merebut mantan yang sudah hampir menikah denganmu, maka mereka akan berantakan. Ya, jadi misal nih ya, sekarang mantan dan orang ketiga betul-betul menunjukkan tanda-tanda mau serius menikah. Tapi sejarahnya, mantan itu sudah hampir menikah dengan kita. Ya, tahu-tahu datanglah orang ketiga dalam kehidupan kita dan mantan, dan dia merebut mantan. Sementara misal kita sudah prepare untuk pernikahan, orang tua juga sudah tahu, bahkan sudah siap-siap, ya, sudah cerita-cerita kepada tetangga, kepada keluarga, kalau lagi ada arisan keluarga dan seterusnya. Bahkan mungkin sudah menentukan tanggal pernikahan, ya, dan kemudian sudah pinangan. Tahu-tahu mantan ini direbut, ya, oleh orang ketiga, padahal kita sudah meminang dia. Maka kalaupun mereka menikah, pernikahan mereka akan jauh dari keberkahan. Ya, pernikahan mereka akan berantakan. Kenapa? Mengawali pernikahan dengan berdosa atau dengan sesuatu yang diharamkan. Misal nih kita laki-laki nih ya, kita sudah melamar nih si mantan ini. Lamaran pun sudah diterima oleh keluarganya. Keluarga kita sudah prepare, keluarganya mantan juga mungkin sudah prepare ya. Tahu-tahu mantan membatalkan pernikahan itu dan dia pergi, kabur dia dengan orang ketiga. Nah, maka kalaupun mereka menikah, itu pernikahan yang diharamkan. Karena apa? Karena sudah merebut seorang wanita yang sudah dipinang oleh kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wala yakhtubar rajulu ala khidbatihi akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'zana lahul khatibu. Janganlah seorang laki-laki meminang wanita yang telah dipinang saudaranya sampai peminang sebelumnya itu meninggalkan si wanita atau mengizinkannya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang wanita? Artinya mantannya yang laki-laki. Mantannya tidak menepati janji untuk menikahi dia. Mantannya membatalkan, kemudian kabur dengan wanita yang baru. Sama. Ya, karena itu kita di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama diperintahkan untuk menepati janji-janji kita. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, maka penuhilah atau tepatilah akad-akad itu atau janji-janji itu. Ya. Nah, jadi ketika mengawali sebuah pernikahan dengan sesuatu yang diharamkan, otomatis kedepannya akan sulit dan berantakan. Ya, itu kenapa banyak sekali zaman sekarang baru menikah beberapa bulan sudah bercerai, sudah berantem, sudah rame dan seterusnya. Karena tadi mengawali pernikahan dengan sesuatu yang diharamkan. Menikah tapi dengan merebut seseorang yang sudah dipinang, dilamar, dikhidbah oleh orang lain, ya. Nah, jadi ya, ketika mantan yang sudah hampir menikah dengan kita ini dan dia mengkhianati kita demi orang ketiga,
dia tidak akan mendapatkan keindahan pernikahan, keberkahan pernikahan, kebahagiaan seperti apa yang dia impi-impikan. Sebaliknya, yang dia dapatkan adalah kesusahan, penderitaan, dan seterusnya. Itu kalau kita ikhlas, artinya kita mengikhlaskan. Ya, mantan direbut oleh orang ketiga. Yang akan terjadi di dalam perjalanan mereka, kalaupun mereka menikah, akan berantakan. Tapi biasanya belum sampai menikah, sudah berantakan duluan. Kalau kita berdoa, artinya kita tidak diam saja, walaupun terlihat sepertinya kita tidak ngapa-ngapain, sepertinya kita nerimo, kita pasrah, kita ikhlas. Tapi dalam sikap kita yang diam, kan tidak ada orang yang tahu kalau hati kita membisikkan doa. Di kamar ketika kita sendirian kita berdoa, agar mereka berantakan, agar mereka gagal, agar mereka berpisah selamanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka apa yang menjadi doa kita itu juga akan kejadian kepada mereka, karena kezoliman itu pasti akan berbalik kepada orang yang telah melakukan kezoliman itu. Kenapa? Karena doa orang-orang yang terzolimi itu akan selalu terhubung dengan mereka. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara mereka dengan Allah. Artinya mereka sangat dekat dengan Allah, yang menjadikan doa-doa mereka amat sangat mustajab. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.